Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Pada mata kuliah komunikasi kesehatan, pada sesi ini saya Otewi Estetik dari Prodi Kesmas UIN Pontianak akan menyajikan materi tentang strategi pemilihan media. Dalam minggu lalu kita sudah membahas tentang media. Ini saya flashback lagi tentang media. Media ini adalah merupakan sesuatu yang digunakan untuk saluran mengirimkan informasi dari komunikator kepada komunikan sehingga dapat meningkatkan pengetahuan, sehingga ini pun akan mempengaruhi perilaku terhadap kesehatan. Tentunya perilaku yang diharapkan adalah perilaku yang positif. Oke. Jenis media juga minggu lalu kita sudah bahas bahwa ada media visual, audio, dan audio visual. Ya. Media visual ini banyak sekali macamnya, contohnya ya termasuk ketika kita baca koran, baca buku, kemudian melihat poster ya yang hanya bisa dilihat visual saja dengan mata. Audio ini saya flashback lagi yang minggu lalu, untuk audio ini yang bisa didengarkan, ya, yang bisa didengarkan suara apa yang saya sampaikan ini, musik ya, dan seterusnya termasuk radio. Kemudian media audiovisual. Audiovisual ini yang dua-duanya ada. Jadi yang biasa kita lihat itu adalah televisi, ya kan? Kemudian di dalamnya juga ada film yang kita bisa tonton. Kemudian kalau misalkan ada seperti halnya ini, ketika Anda mendownload materi-materi yang sudah di-sharekan oleh para dosen di classroom, ya, pertemuan daring, itu pun juga bisa merupakan audiovisual karena bisa didengar dan bisa dilihat. Nah, seperti itu. Nah, sekarang strategi pemilihan media. Pemilihan media ini sendiri merupakan suatu hal yang mengandung unsur bahwa ini merupakan upaya untuk mengakomodir adanya stimulus dan respon audiens yang tepat. Jadi antara stimulus dengan respon audiens yang tepat. Sebenarnya media ini arahnya sebenarnya adalah ke bagaimana kita bisa menyajikan atau mempromosikan sehingga promosi itu merupakan stimulus, sehingga yang sebenarnya kalau kita melihat iklan itu sendiri adalah komunikasi yang searah karena nggak mungkin langsung ditanggapi oleh komunikan, akan tetapi secara tidak langsung media yang kita gunakan itu dengan konten yang kita punya itu akan memerlukan satu respon dari komunikan atau audiens yang tepat. Nah, salah satunya ketika tadi kita melihat bahwa kita ingin mempengaruhi perilaku nih sebenarnya. Berarti responnya kita akan membuat satu output bahwa ada respon perubahan sikap setelah melihat promosi melalui media. Oke. Nah, yang kedua di sini adalah unsur tentang penyaji informasi atau stimulus itu sendiri. Oke. Nah, selain itu tujuannya kita perlu tahu adalah tujuan dalam melakukan strategi pemilihan media ini tidak lain adalah agar komunikator kita yang memberikan promosi kesehatan dapat memilih media yang tepat untuk beriklan, untuk mempromosikan. Yang tepat itu seperti apa? Yang sesuai dengan karakteristik komunikator. Kita nggak akan mungkin bisa menyamakan karakteristik orang pedesaan dengan orang perkotaan. Orang pedesaan mungkin agak ekstrem ya istilahnya pedesaan. Artinya gini, wilayah, anggap saja wilayah, bukan kita istilah desa benda ya, tapi memang kebetulan wilayah-wilayah yang susah dalam mengakses misalnya listrik, apalagi internet ya kan, itu akan sangat berbeda ketika kita menyampaikannya dengan media-media yang menggunakan akses tersebut, sehingga akan sangat menyulitkan. Artinya menyulitkan itu berarti akan membutuhkan waktu yang lama untuk komunikan itu bisa mengakses informasi yang kita sampaikan. Berarti kita mengetahui bahwa karakteristik wilayah
dari masyarakat tersebut sebagai komunikator kita, komunikan kita atau audiens kita, itu kita harus menyesuaikan dengan apa sih yang mereka biasa gunakan medianya untuk mengakses informasi. Oh, ternyata mereka lebih suka membaca koran, karena koran tidak memerlukan akses listrik. Mungkin koran untuk spreadingnya, untuk penyebaran fisik korannya mungkin akan lebih mudah di sana. Seperti kita harus mempelajari dulu karakteristik wilayah maupun karakteristik masyarakat di sana sendiri ya, yang sebagai tujuan kita. Karena kita sendiri juga misalnya nih, akses listrik nggak bisa, dan ternyata karakteristik mereka itu banyak yang buta huruf misalnya. Nah, nggak mungkin juga kalau kita paksakan harus menggunakan media koran dalam kita mempromosikan konten kita. Nah, bagaimana salah satu solusinya? Bisa jadi mungkin melalui kader. Nah, medianya apa? PPT dan seterusnya seperti itu. Nah, di sini tujuannya adalah kenapa harus memilih media, karena komunikator kita harus memilih media yang tepat untuk beriklan, untuk berpromosi sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah dan masyarakat. Yang kedua, agar komunikan atau audiens memahami dan dapat menentukan sikap untuk menggunakan produk yang kita tawarkan. Ya, menentukan sikapnya dia untuk mau menggunakan program atau produk yang kita tawarkan, sehingga mereka pun bisa pada akhirnya berbuat sesuai atau berpraktek sesuai dengan yang diharapkan oleh komunikator melalui iklan tersebut, melalui promosi yang kita sampaikan melalui media. Tujuan periklanan menurut teori ya ada 3, dibagi menjadi 3, inventory, hierarki, dan attitudinal. Attitude ya berawal dari kata attitude. Inventory ini ditentukan oleh berbagai kumpulan tujuan dari perusahaan yang dilihat melalui seluruh sudut pandang perusahaan. Hierarki mampu mengerahkan semua tahap dalam hierarki. Hierarki itu seperti kayak struktur ya, ada struktur, ada tahapan. Ketika teman-teman masuk ke dalam satu organisasi, di situ Anda akan belajar tentang bagaimana cara mengaplikasikan suatu hierarki dalam struktur organisasi. Jadi ketika misalnya ada satu penugasan dari atasan, kemudian dari atas ketua itu ada si per bidang ya, bidang masing-masing. Nah, pertanggungjawaban kegiatan segala macam yang ada di setiap bidang itu tidak langsung anggota dari bidang tidak langsung ke ketua, tapi harus ke ketua bidang. Baru kemudian ketua bidang menyampaikan ke ketua organisasi. Nah, itulah namanya hierarki. Di sini artinya adalah menarik perhatian mulai tahapan mulai dari menarik perhatian komunikan, kemudian sampai pada mereka mau untuk merubah persepsinya atau memunculkan persepsi, kemudian tahapannya adalah perhatian, minat, dan pada akhirnya mau untuk berpraktek dalam menggunakan produk yang ditawarkan. Nah, kalau untuk attitudinal approach ini tentunya ini adalah mampu mempengaruhi sikap. Nah, di sini ketika kita memilih media secara audio ya, plus minusnya di sini adalah penyampaian gagasan sederhana dan langsung. Teks luas, mudah dikoreksi, punya publik khusus. Jadi punya segmen khusus. Radio itu punya segmen khusus. Jadi misalkan radio RRI itu lebih banyak sasarannya untuk usia berapa sampai berapa. Radio Mujahidin itu kalangan apa-apa saja, usianya mulai dari apa sampai berapa. Kekurangannya, dialog dan materi kurang variasi, fakta tidak bisa dijabarkan lengkap, melelahkan karena suara dan waktu terbatas, hanya bisa didengarkan sekali saja. Ya. Jadi radio itu ada. Kalau zaman dulu mungkin ini masih
sekarang masih sebenarnya masih yang ditunggu-tunggu ya, karena belum terlalu luar biasa heboh seperti saat sekarang ini untuk sosial media ya. Sekarang banyak sekali media-media yang ada di dunia maya. Nah, dulu radio mungkin sehebat saat ini dunia maya yang sekarang ini, artinya orang banyak menunggu radio itu diputar. Dan setiap channel dia punya segmentasi masyarakat pendengar sendiri. Jadi tidak semuanya itu akan. Jadi mereka tahu gitu loh. Saya ini pengen dengarkan banyak berita misalkan. Berarti kalau yang banyak berita ini kayaknya radio RRI misalnya. Kalau dulu seperti itu, mungkin sekarang sudah banyak berubah. Kita harus tahu ketika kita akan beriklan ya di radio, kita harus tanya segmentasinya masyarakat yang seperti apa. Nah, mereka pasti tahu sasaran mereka itu usia berapa sampai usia berapa. Apakah ada Bu yang radio yang khusus untuk para manula? Ada. Kalau kita lihat ya, pasti ada yang seperti itu. Mereka sasarannya itu memang yang kawula muda, kemudian para manula atau ibu-ibu saja, dan seterusnya. Siaran televisi, gimana kalau kita memilih siaran televisi? Plusnya, jangkauan masyarakatnya itu luas dan audiovisual nggak bosan. Tidak hanya suara, tidak hanya gambar, tapi suara dan gambar. Dan semua masyarakat di dunia ketika punya alat atau tools tertentu yang membantu untuk mengakses siaran televisi, pasti akan mampu untuk melihat apa yang ada dalam kontennya. Nah, kekurangannya dia lumayan mahal. Komunikasi satu arah, sama sih, hampir semuanya juga satu arah. Kecuali yang kita adakan adalah dalam tema seperti talk show dan dibuka segmen untuk tanya jawab dengan audiens ya. Nah, siarannya cepat dan daya beli mahal, biayanya mahal sekali. Tapi biaya mahal ini luar biasa mahal ya. Tapi biaya mahal ini kalau kita ngitungnya menggunakan dengan berapa jumlah audiens, berapa jumlah pelanggan, ini akan sangat berbeda. Bisa jadi media siaran televisi ini menjadi yang paling murah, bisa jadi karena berapa juta jiwa yang mengakses televisi ini, nah, itu akan menjadi pembagi dari jumlah uang atau biaya yang dikeluarkan. Jadi sama, kalau misalkan pengen menghitung medianya ini murah atau enggak, itu yang harus Anda lakukan. Ya, makanya harus ditanya kepada media yang kita pilih. Berapa perkiraan jumlah segmen yang menjadi target dari media tersebut? Siapa yang menjadi target? Usia berapa yang menjadi target? Apakah mereka punya? Pasti punya. Itu profil mereka. Jadi semua media pasti punya profil tentang target sasaran audiens. Nah, dari jumlah tersebut, jadikan jumlah tersebut menjadi pembagi. Jadi jumlah biaya yang harus Anda bayar dibagi dengan jumlah audiens yang menjadi target media tersebut. Nah, dari situ Anda bisa membandingkan plus minusnya dari segi biaya seperti apa. Jangan lupa tentu harus disesuaikan dengan karakteristik wilayah dan karakteristik masyarakat yang ada. Surat kabar sama, surat kabar juga demikian. Nah, surat kabar ini saat ini untuk wilayah perkotaan terutama sudah mulai beralih ke surat kabar digital, sehingga biayanya mungkin tidak sama dengan yang masih dalam bentuk kertas. Ya. Nah, kalau surat kabar ini ketika dia sudah masuk ke digital, ya, newspaper digital, ini berarti
jangkauannya juga hampir sama dengan televisi, bahkan mungkin lebih lagi. Dan surat kabar ini termasuk murah karena perhitungannya mungkin tidak sama dengan ketika kita beriklan di televisi. Ya memang tidak semenarik televisi, artinya ketika kita membuka digital newspaper ini kita kan tetap harus masuk ke web, kemudian baru kita bisa melihat berita-berita yang ditampilkan. Tapi itu bukan berarti hal yang dihindari oleh audiens, oleh komunikan. Justru kadang ketika kita pengen tahu berita yang terbaru hari ini akan dicari, gitu ya. Nah, kekurangannya adalah penyampaian berita tergantung dari penulis. Ya, isi sudah benar atau mudah dipengaruhi dan dicerna secara awam atau tidak, itu tergantung penulisnya. Kalau penulisnya pandai berarti ya bisa jadi semua istilah yang kurang awam, yang kurang umum didengar itu mungkin disampaikan dengan jelas termasuk dengan Anda. Tapi kalau yang misalkan penulisnya yang ya sekedar menulis dan yang penting intinya menyampaikan saja, ya bisa jadi tidak terlalu informatif. Nah, seperti itu. Tapi kalau perhitungan biayanya bisa dengan rumus yang sama dengan yang seperti tadi. Baik, saya rasa demikian penjelasan dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. I'll see you next. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.